Ini kamu udah bagus sore, Cok. Udah buku. Demi yang lain ke buku lagi. Sok. Dalam mana jadi Aku udah DPT. Ya, kamu surat buku deratur. Ya, Sok, mending geus tiwip anu umumnya tanah Instagram sampai 5. Mana kebijakan, win keberhasilan sok aja. Sok yuk. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Presiden yang keempat, Gus Dur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Aisyah Nursyada selaku moderator. Saya Atiwi selaku pemateri 1. Saya Nanda Natalia selaku pemateri 2. Saya Marianti Nurlinskila selaku pemateri 3. Saya Fabian sebagai pemateri. Saya Asep Selamat sebagai kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan materi program kerja Gus Dur oleh pemateri 1, Atiwi. Program kerja Gus Dur 1. Reformasi politik dan demokrasi, menghapus pembatasan kebebasan pers dan memperkuat demokrasi pasca Orde Baru, mengurangi peran militer dalam politik, pemisahan TNI Polri dipertegas, mendorong pemerintah yang lebih terbuka dan disiplin. 2. Penegakan HAM dan rekonsiliasi, mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM, membuka dialog damai di Aceh dan Papua, mengakui kembali hak sipil warga Tionghoa, Imlek jadi hari libur fakultatif saat ini. 3. Otonomi daerah, melanjutkan pelaksanaan desentralisasi, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya. 4. Reformasi ekonomi, berupaya memulihkan ekonomi pasca kritis 1998, bekerja sama dengan IMF untuk kestabilan ekonomi, restrukturisasi perbankan dan BUMN. 5. Pluralisme dan toleransi, menjunjung tinggi kebebasan beragama, membubarkan Departemen Penerapan dan Departemen Sosial sebagai simbol penghapusan kontrol politik lama. Selanjutnya, kebijakan Gus Dur akan dibacakan oleh pemateri 2. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur 1999 sampai 2001 berfokus pada demokratis, pluralisme, dan penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Kebijakan utamanya meliputi penyambutan larangan kebudayaan Tionghoa Imlek, pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial, inisiasi otonomi daerah, serta penyelesaian konflik Aceh Papua secara damai. Selanjutnya, keberhasilan Gus Dur akan dibacakan oleh pemateri 3. Keberhasilan Gus Dur. Keberhasilan atau prestasi Bapak pluralisme. Keberhasilan terbesar Gus Dur adalah menanamkan nilai toleransi dan perlindungan terhadap minoritas, sehingga ia dijuluki Bapak pluralisme. Demokratisasi dan pers, membuka keran kebebasan berpendapat dan pers secara luas. Stabilitas ekonomi. Meski singkat, di masa pemerintahannya pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh hingga 4,9% pada tahun 2000 dan berhasil menurunkan rasio Gini ketimpangan ekonomi. Penyelesaian konflik Papua, pendekatan dialogis berhasil meredam ketegangan di Papua. Selanjutnya, kekurangan dan kelemahan akan dibacakan oleh pemateri 4. Kekurangan dan kelemahan. Konflik politik, hubungan yang tidak harmonis dengan parlemen, DPR, MPR, kebijakan sering terhambat. Gaya pemikiran dan kompetisi sering mengeluarkan pertanyaan kontroversial dan melakukan perombakan pada kabinet yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Kasus Mulagate dan Brunei Gate. Tuduhan kepada keuangan yang tidak terbukti secara hukum namun digunakan oleh musuh politik untuk memaksulkan beliau dengan dukungan politik rendah. Kekurangan dukungan pada parlemen yang tidak kuat membuat posisinya lemah, terutama setelah mencopot beberapa materi dan partai politik besar. Dekret Presiden 2001 merupakan dekret untuk membubarkan parlemen
yang berujung pada pemakzulannya oleh MPR dan pada 23 Juli 2021. Meskipun masa jabatan hanya 21 bulan, Gus Dur diakui telah meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, demokrasi, dan keagamaan yang kuat di Indonesia. Baik, sesi yang terakhir adalah kesimpulan akan dibacakan oleh Asep. Kesimpulan, Gus Dur memimpin Indonesia di masa reformasi dengan menekankan demokrasi, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun jabatannya singkat dan penuh konflik politik, beliau berhasil memperkuat kebebasan berhak minoritas serta reformasi militer. Terlepas dari berbagai kontroversi, Gus Dur dikenang sebagai tokoh yang meletakkan dasar kuat bagi nilai kemanusiaan dan keberagaman di Indonesia.